Kira-kira ada apa lagi nih Kak? Bacaan apa lagi nih? Mungkin kayak dari Kakak sendiri nih. Kayak biasa hal-hal pertanyaan apa sih yang Kakak suka nanya gitu? Harus mempunyai skill apa atau kemampuan apa agar bisa diterima kerja di Bibit pada bidang IT, terutama pemrograman. Jadi sebenarnya kita kalau hal teknikal pasti ya. Let's say misalnya saya lagi cari eh, React developer, nah otomatis ya bisa React gitu kan. Nah tapi kita nggak hanya lihat hal teknikal, kita juga melihat dari sisi soft skill-nya. Nah karena kita sebenarnya punya value, 5 value yang tadi saya jelasin di awal, itu ada yang pertama continuous improvement, di mana kita selalu pengen employee itu berusaha untuk belajar, terus juga melakukan improvement gitu kan. Nah, yang pertama itu kita melihat dari sisi kandidat tuh punya nggak sih nilai continuous improvement gitu kan. Terus juga yang kedua kita nilai dari sisi tim kolaboratifnya. Nah, bagus nggak sih teamwork-nya ini kandidat gitu, karena sangat penting banget gitu ketika kita ada di satu perusahaan, apalagi sekarang posisinya online gitu kan, jadi kolaboratif tim tuh sangat penting banget gitu. Kemudian yang ketiga juga kita sangat melihat yang namanya customer obsession gitu, karena kan kita ini adalah platform saham dan reksadana ya, di mana ada user di luar sana yang memakai produknya Shopee dan Bibit. Jadi kita mengharapkan kandidat ini punya kemauan untuk mengerti dan memahami pasar gitu. Istilahnya pasar di sini tuh user ya, kayak misalnya apa sih yang bisa membantu mereka lebih mudah untuk berinvestasi gitu. Kemudian juga yang keempat tentang creativity. Jadi kita pengen kandidat ini punya pemikiran istilahnya yang out of the box lah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Itu sih yang hal-hal yang kita lihat ya dari sisi kandidat. Nah, kira-kira nih, kalau aku, misal aku jadi kandidat nih, oke, aku udah denger nih acara hari ini, oke, aku semangat nih mau apply. Nah, tapi gimana caranya aku sebagai seorang kandidat bisa nunjukin gitu, kalau aku ini memang orangnya tuh yang continuous, saya selalu ingin improve myself gitu. Nah, sebenarnya dari sisi belajar sih. Jadi biasanya mungkin sedikit bocoran ya. Di sini saya biasanya sering banget tanya, kayak misalnya hal apa sih yang lagi kamu pelajari gitu. Nah, kira-kira hal apa nih atau topik apa yang menarik gitu kan. Nah, let's say misalnya developer, biasanya saya sering tanya hal apa yang lagi dipelajari gitu. Nah, di situ kita kelihatan mana developer yang istilahnya sering update diri gitu, mana yang istilahnya ya pasif aja gitu, nggak let's say misalnya sekarang lagi tren tentang Golang misalnya ya. Nah, ada developer yang iya tertarik tentang Golang misalnya, tapi juga nggak yang update tentang hal itu juga gitu. Nah, biasanya kita kurang istilahnya kurang cocok lah gitu. Jadi kita selalu cari kandidat yang mau selalu belajar gitu. Gimana dia bisa mengimprove gitu kan istilahnya kalau dia sendiri nggak senang belajar gitu kan. Kira-kira ada apa lagi nih Kak? Bacaan apa lagi nih? Mungkin kayak dari Kakak sendiri nih, kayak biasa hal-hal pertanyaan apa sih yang Kakak suka nanya gitu? Mungkin sedikit aja kali ya. Kalau saya tuh biasa ya paling senang selain tadi ya value-value yang udah saya sebutin, juga lebih ke attitude sih Mas Gitar. Jadi yang paling penting menurut saya pribadinya sebagai seorang recruiter, ketika melihat kandidat, let's say dia jago ya secara teknikal gitu. Terus juga istilahnya senang belajar apa segala macam. Tapi ada sisi eh, istilahnya apa ya kayak terlalu membanggakan diri gitu. Nah di situ juga ada poin minus sih sebenarnya. Jadi kalau saran saya ketika melakukan proses interview ya walaupun misalnya kamu merasa udah jago atau udah senior gitu, tapi ya tetaplah
istilahnya jangan terlalu show off yang istilahnya menyombongkan diri gitu. Nah biasanya di situ agak ini sih agak minus lah gitu. Stay humble lah ya intinya. Hmm. Kira-kira portofolio apa nih yang bisa perlu disiapkan? Nah, sebenarnya kalau dari portofolio itu yang pasti kita lihat dari experience ya. Jadi experience teman-teman itu match nggak sih sama kebutuhan kita. Let's say teman-teman itu pengalamannya di React gitu. Tapi sebenarnya kita butuh Golang walaupun teman-teman itu oke pengalaman gitu kan di React. Tapi nggak ada pengalaman di Golang ya kita nggak akan ambil gitu. Jadi penting banget untuk ngecek job vacancy gitu, sesuai nggak dengan pengalaman atau background-nya teman-teman gitu. Let's say misalnya udah sesuai nih teman-teman pengalaman di React misalnya, terus juga teman-teman apply ke posisi React. Nah, yang kita perhatikan juga terkait dengan project. Jadi pengalaman project apa nih yang udah pernah teman-teman kerjakan gitu. Biasanya saya senang sih kalau ada kandidat yang mau melampirkan misalnya project-project apa yang pernah dia kerjakan gitu. Seperti itu sih biasanya. Ya mungkin sebagai personal story aja, dulu pernah ada intern yang apply Kota Kode. Dia ini tech-stacknya semuanya lengkap banget, istilahnya persis sama yang kita cari gitu, React. Kita juga pakai React by the way, Node.js dan berapa. Terus yang lebih interestingnya lagi tuh dia punya project itu tuh bikin kayak forum Q&A gitu. Jadi dia juga miripin Kota Kode. Wah itu salah satu istilahnya kalau kamu bisa bikin sebuah sampai targetnya sampai segitu, itu juga akan lumayan impress recruiter juga sih.